Sedikit lagi aku bisa keluar. Hahaha. Aku Pardi, penjaga villa yang telah melayani keluarga Gunawan sejak turun-temurun. Kurang lebih sudah hampir 200 tahun keturunanku mengabdi padanya. Saat ini, aku adalah keturunan kelima yang memegang kunci villa ini. Aku merasa sangat terhormat karena diberi amanah menjaga villa yang sangat megah ini. Kurang lebih ya sekitar 30 tahun aku menjaga villa ini. Jadi aku sangat tahu betul seluk-beluk di tiap sudutnya. Kecuali bangunan di belakang villa ini. Gudang tua yang usang termakan zaman. Yang aku tahu hanya pesan dari pendahuluku bahwa jangan coba membuka gudang itu. Aku pun menjaga pesan itu dan tidak terjadi apa-apa selama aku mengabdi. Tapi semua berubah ketika keluarga Gunawan kembali berkunjung ke villa ini di tahun 2013. Saat itu hari Selasa, tanggal 11 Agustus. Sore hari aku dihubungi oleh Tuan Chandra Gunawan, keturunan keenam dari keluarga Gunawan yang akan berlibur di villa ini. Aku pun menyiapkan segala kebutuhan keluarga Pak Gunawan hingga beberapa hari ke depan. Singkat cerita, keluarga Pak Chandra pun datang ke villa ini pada tanggal 12 Agustus. Saat menyambut kehadiran mereka, tiba-tiba mataku berkunang-kunang dan di situ kulihat putra dari Pak Chandra yang bernama Tejo menatap tajam mataku. Dalam benakku muncul sebuah pertanyaan. Apakah hanya aku atau memang ada yang tak beres dengannya? Sembari menahan rasa sakit di kepala, aku mendampingi mereka dari pantai ke villa. Ya, berjarak kurang lebih 2 kilometer. Sesampainya di villa, aku mengobrol asik dengan Pak Chandra. Yah, karena sudah lama kami tak berjumpa. Saat keasikan ngobrol, sekilas aku melihat bayangan hitam. Bayangan itu mencoba menarik Tejo. Dia menariknya ke arah patung Algojo di ruang tengah. Tanpa berpikir panjang pun, aku langsung menarik Den Tejo dan mengantarnya ke kamarnya. Oh iya, kebetulan besok adalah hari ulang tahun Den Tejo. Jadi, Pak Chandra sengaja memesan kamar yang paling belakang untuk Den Tejo dengan maksud mengerjainya. Meski Pak Chandra mengerjainya, aku tetap berpesan kepada Den Tejo untuk tidak mendekati gudang seperti kata pendahuluku. Namun, saat aku berpesan kepadanya, aku melihat bayangan itu. Bayangan besar dan hitam di belakang Den Tejo. Aku langsung menatap tajam bayangan itu dengan maksud mengusirnya. Syukurlah bayangan itu pergi, dan aku kembali ke hunianku di depan villa. Esok hari pun tiba. Keluarga Pak Chandra sedang asik berburu dan bermain di pantai.
aku dan Pak Chandra bersiap untuk memberi kejutan kepada Den Tejo yang rencananya kami eksekusi tengah malam nanti. Pak Chandra mengusulkan ide padaku. "Pak Pardi, ayo kita kerjai Tejo nanti malam. Kita coba takut-takuti dia dari gudang belakang." Mengingat pesan pendahuluku, aku tidak setuju dengan usul Pak Chandra. "Tapi kan Pak, gudang ini tidak seharusnya untuk..." "Ikuti saja skenarioku. Kita buat seolah-olah ada orang yang berteriak dari gudang itu. Nanti ketika Tejo menuju gudang, kita ucapkan selamat ulang tahun dari belakang. Begitu." Sebenarnya aku sangat ragu akan ide itu. Tapi apa daya, dia tuanku, kepala keluarga majikanku. Hanya kalimat baik yang dapat kuucapkan padanya. "Baik, Tuan." Malam hari pun tiba. Saatnya mengeksekusi rencana. Aku segera menuju belakang gudang dan akan membuat suara-suara jeritan yang mungkin membuat Den Tejo penasaran. Namun, sebelum aku melakukannya, aku meminta maaf kepada para pendahuluku di alam sana. Ya, karena ini merupakan perintah tuanku. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pak Chandra memberikan kode padaku untuk mengeksekusi rencana. Saat aku akan membuat suara, tiba-tiba pandanganku gelap dan aku merasa mulutku pun disekap. Aku tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutku. Tapi aku mendengar jeritan-jeritan seorang lelaki. Seiring dengan suara jeritan-jeritan itu yang semakin keras, aku merasakan seolah jiwaku dipaksa keluar oleh sesuatu. Aku berusaha sekuat mungkin untuk menolaknya, namun ilmu yang kumiliki tidak cukup kuat. Lalu, aku semakin lemas, dan akhirnya pun aku tak sadarkan diri. Tak terasa esok hari pun tiba. Saat aku mulai sadar, keluarga Pak Chandra sudah pulang. Aku merasa bersalah kepada beliau karena tak sempat mengantarnya pulang. Saat kembali menuju hunianku dari gudang, tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik kepadaku. Sedikit lagi aku bisa keluar. Sepintas muncul pertanyaan di benakku. Apa yang terjadi semalam?